Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran di mata pelajaran bimbingan dan konseling, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, untuk anandaku semua, untuk hari ini kita akan berdiskusi tentang wawasan dan kesiapan karir. Nah, di sini ada kompetensi. Nah, di sini ada 3 kompetensi yang harus kalian pahami. Yang pertama, internalisasi nilai-nilai mendasari pertimbangan karir. Yang keduanya, mewujudkan cita-cita dan karir. Yang ketiganya, sikap positif meraih karir sukses di masa depan. Yang pertama, internalisasi nilai-nilai yang melandasi pertimbangan karir. Anda perlu melakukan identifikasi wawasan karir yang hendak dipilih, yang sesuai dengan kemampuan atau potensi, minat dan bakat yang menunjang karir pilihan Anda. Potensi yang dimaksud meliputi kemampuan akademis yang dapat mendukung cita-cita atau mewujudkan karir seseorang. Kemampuan non-akademis yang mempunyai nilai-nilai yang diakumulasi secara bersama-sama. Nah, adakah sisi yang menjadi kegiatan mendukung untuk mewujudkan karir seseorang? Yang kedua, cara mewujudkan keinginan, cita-cita, dan karir. Menurut Hayadin, dalam bukunya yaitu Peta Masa Depan, mengatakan bahwa setiap orang mempunyai mimpi yang harus dikejar sampai jadi kenyataan. Nah, menentukan cita-cita sesuai sikap dasar untuk mencapai masa depan. Sikap dasar apa yang dimaksud? Nah, di sini ada 3 sikap dasar. Yang pertama, kreatif. Yang kedua, berani. Yang ketiga, setia dengan pilihan. Nah, ini ada ketiga dari sikap dasar untuk mencapai masa depan. Selain sikap dasar tersebut, ada pula beberapa cara agar seseorang bisa mencapai karirnya yang sukses, di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan. Bayangkan kesuksesan. Ketiganya, perencanaan. Yang keempatnya, disiplin. Yang kelimanya, ketekunan. Yang keenam, yaitu kerja keras. Oke, kita bahas. Yang pertama, menetapkan tujuan. Kalian kelas 11 atau kelas 10, kalian harus bisa menetapkan tujuan. Apa tujuan kalian untuk sekolah? Nah, otomatis tujuan kita untuk sekolah yaitu untuk belajar. Ya, tujuannya. Nah, kedepannya untuk apa? Kedepannya kalian untuk mendapatkan pekerjaan atau kalian akan melanjutkan ke universitas. Ya, nah jadi intinya kalian harus bisa menetapkan tujuan yang akan kalian pilih di masa depan atau karir kalian. Yang kedua, bayangkan kesuksesan. Nah, coba kalian bayangkan dari sekarang. Kehidupan kalian sekarang dan kehidupan yang akan mendatang, apa yang akan kalian lakukan. Dan Ibu harap kalian akan membayangkan kesuksesan. Kesuksesan yang akan kalian raih ketika kalian sudah menetapkan tujuan dan mencapainya. Nah, yang ketiganya yaitu perencanaan. Dari sekarang kalian harus bisa punya rencana ke depannya untuk apa dan bagaimana. Nah, yang keempatnya disiplin. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apakah kalian sudah merasa disiplin? Nah, disiplin apa aja? 1. Disiplin belajar. Disiplin cara membagi
waktu antara belajar juga main. Nah, itu bisa kalian perhatikan sendiri di kehidupan kalian. Apakah kalian sudah merasakan kalian itu benar-benar disiplin, hidupnya disiplin, atau belum? Kalau misalnya belum, mulai dari sekarang, kalian harus bisa berubah sikapnya yang tadinya malas-malas untuk belajar. Nah, untuk sekarang kalian harus benar-benar bisa disiplin dalam membagi waktu antara belajar dan main. Yang kelimanya yaitu ketekunan. Untuk mencapai kesuksesan, kalian harus benar-benar menekuni apa yang akan kalian impikan, apa yang akan kalian kejar di masa depan. Ya, dengan contohnya kalian tekun belajar. Ya, sesuai dengan tanggung jawab kalian sebagai pelajar, ya, gitu. Yang keenamnya, kerja keras. Kenapa kita harus kerja keras? Untuk mencapai kesuksesan, untuk mencapai karir yang sukses itu butuh kerja keras. Ya, kalau kita malas-malasan, kalau kita leha-leha dan tidak mau berusaha, maka kesuksesan itu akan sia-sia dan tidak akan kalian capai. Jadi, intinya dari semua sikap dasar tersebut, yang paling utama yaitu kerja keras. Nah, ya, setelah ini sikap dasar seseorang bisa mencapai karir yang sukses, ya. Yang ketiga, sikap positif untuk meraih karir sukses di masa depan. Nah, semakin mendalam pemahaman kita terhadap kinerja otak, akan semakin memudahkan bagi kita mendapatkan tingkat kecerdasan yang tidak terbatas. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalian harus disiplin belajar, bekerja keras dalam belajar. Intinya kalian harus sungguh-sungguh belajar. Jadi otak kita atau kinerja otak kita itu terus dilatih dengan cara belajar, yaitu dengan cara mengisi soal-soal, mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Nah, itu melatih kinerja otak. Kalau kita semakin banyak yang kita kerjakan, itu akan memudahkan bagi kita mendapatkan tingkat kecerdasan yang tidak terbatas. Gitu. Nah, manusia memiliki support system yang luar biasa. Otak adalah bagian dari support sistem fisik. Tentunya perlu dioptimalkan untuk mendukung tampilnya diri yang unggul dan bermakna, ya. Nah, jadi otak kita itu sangat luar biasa, ya. Maka dari itu kita manfaatkan otak kita karena semakin kita dilatih, maka semakin mudah atau semakin kita mendapatkan tingkat kecerdasan yang tidak terbatas. Ya, dengan strategi kesuksesan, mengembangkan kinerja otak secara optimal, nah, keluasan pilihan Anda lebih berpeluang dan kemampuan Anda inginkan. Nah, keluasan pilihan Anda lebih berpeluang. Maka ketika otak kita dilatih, maka semakin banyak informasi atau semakin banyak ilmu yang masuk ke dalam otak kita, nah maka itu akan mengoptimalkan untuk mendukung tampilnya diri kita yang semakin unggul dan bermakna. Ya, karena manusia diciptakan sama oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah niat dan keinginan. Dan Ibu rasa kalian mempunyai kemampuan, ya. Bagaimana kita mengasah otak kita, maka semakin banyak kita mengasah otak kita, maka semakin tinggi tingkat kecerdasan otak kita. Nah, itu sikap positif untuk meraih karir, sikap sukses di masa depan. Nah, dari ketiga
dari ketiga wawasan dan karir atau kesiapan karir. Nah, di sini ada evaluasi ya, wawasan karir yang karir Anda yang sudah diidentifikasi dan kesiapan karir yang menyatakan segala kemampuan yang dimiliki. Nah, kini saatnya Anda memutuskan kemana setelah kalian lulus. Nah, tugasnya, tulislah dengan bebas, ungkapkan seluruh keinginan dan karir yang didambakan. Ya, tulis di kertas folio, dikumpulkan ke koordinator masing-masing kelas. Nah, selesai. Nah, itulah wawasan dan sikap karir yang akan kalian capai di masa depan. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, sukses selalu untuk kalian, semangat dan terus raih semua cita-cita yang kalian impikan. Semoga kalian bisa mewujudkan cita-cita dan harapan kalian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.